Om Swastiastu. Saya Igede Sudarsana dari Banjarbasan Tamiang, Desa Adat Kapal. Pada tahun ini saya masih menjabat selaku klien Desa Adat Kapal. Profesi pribadi saya adalah sebagai seorang sastrawan, penekun lontar, dan penerjemah aksara-aksara Bali kuno dan Jawa kuno. Perjalanan sesungguhnya ini tidak terlepas dari masalah akademik. Tidak cukup spiritual saja, namun harus dibarengkan dengan akademik atau pendidikan, ya. Sehingga saling menunjang kedua antara spiritual dengan akademik. Nah, di samping itu saya juga menyampaikan bahwa penyusunan Purana itu tentu ada naskah-naskah yang disebut dengan data sekunder. Ya, kalau data primer di lapangan, kalau data sekundernya itu ada berupa manuskrip kuno. Itu yang telah banyak saya baca, bukan saja di Pura Dalam Solo, tetapi juga pura-pura yang ada di seluruh Bali, termasuk juga pura-pura yang ada di luar Pulau Bali juga. Saya juga ikut menyusun dan menulis Purana itu untuk menjadi bagian penting daripada sebuah pura. Harus ada dokumen, ya, sesederhana apapun dokumen atau Purana atau prasasti yang disumsum oleh penyumsum pura itu keberadaannya sangat penting pada dewasa ini. Lontar Catur Bumi yang menceritakan tentang perjalanan sejarah daripada orang-orang terdahulu, karena kiblatnya kita kan kiblatnya Jawa. Nah, kenapa kiblatnya Jawa? Karena etnik Jawa dan Bali itu adalah dia satu marga atau satu rumpun. Sehingga dalam perjalanannya di dalam Lontar Catur Bumi itu ada disebutkan bahwa dalam pembangunan pura itu, ya, yang belum bernama Desa Sedang, ya, Desa Sedang itu kan abad ke-18 baru disebut Desa Sedang. Yang awalnya pura itu tidak Pura Dalam Solo namanya, ya, namanya adalah Pura Dalam Sale, ya, Dalam Sale. Kenapa disebut Pura Dalam Sale? Itu akibat daripada perintah keturunan Raja Majapahit yang disebut dengan Bre Sale Pandanalas. Itu sehingga disebut Pura Dalam Sale itu awal. Sumber-sumber sastra yang menyebutkan juga keberadaan Pura Dalam Solo yang dikenal oleh masyarakat sekarang itu ada di sumber-sumber lain selain Catur Bumi, ada di prasasti Dalam Ireng, ya, yang isinya hampir sama, ya, sehingga dia bisa connect gitu antara Lontar Catur Bumi dengan prasastinya di Sire Dalam Ireng, gitu. Hampir sama isinya. Pura ini akhirnya disebut Dalam Solo. Itu tidak terlepas dari pengaruh perjalanan Dalam Putih menuju Jawa. Pada saat itu beliau seperti kita sekarang itu transmigrasi itu ke Jawa, ya, karena di Bali tidak mendapat kedudukan, sehingga beliau ke Jawa untuk bisa sebagai penguasa. Setibanya beliau di Solo, oleh penguasa Solo disarankan beliau untuk tidak tinggal di Jawa, namun untuk tidak tinggal di Jawa, tapi diharapkan beliau itu kembali pulang ke Bali, ya. Nah, perjalanannya tentu melalui lautan, ya, atau istilahnya dengan menggunakan bahite itu perahu, itu jukung. Dia turunlah di pantai Seseh. Karena Dalam Putih ini datang dari Solo atau kembali ke Bali dari Solo, sehingga masyarakat di dalam perjalanan beliau di Seseh ke utara, ya,
maka beliau membuat napak tilas, ya, tempat petilasan beliau itu dibangunlah sebuah pura yang namanya Pura Dalam Solo sesuai dengan nama beliau. Seperti salah satu di antaranya adalah di kapal, ada Pura Dalam Solo. Nah, lalu beliau melanjutkan perjalanan ke arah timur, ya, dalam Solo atau dalam Pemutih ini, ya, sampailah di Desa Bun namanya dulu, ya, Desa Bun. Di sana beliau mengadakan persembahyangan. Akhirnya karena beliau itu adalah seorang penguasa, banyak pengikutnya, Pura Sale inilah akhirnya dirubah menjadi Pura Dalam Solo. Tentu kajian yang kita lakukan pada saat itu adalah melihat tinggalan benda-benda sejarah. Di samping itu, pembanding ini harus kita cocokkan dengan sumber-sumber manuskrip kuno. Itu. Nah, di dalam kajian sejarah pasti ada perbedaan. Perbedaannya itu terutama yang ditunjukkan oleh waktu. Misalnya dalam kajian sejarah disebutkan misalnya tahun 1385 itu misalnya. Tetapi di dalam kajian arkeologi disebutkan 1393, gitu ya. Nah, rentang waktu kalau tidak melebihi dari 20 tahun, nah, kajian itu sudah dianggap benar. Jadi itu teori sejarah itu. Ya, misalnya salah satu contoh, pura dibangun 1385. Sedangkan di sumber lain ada menyebutkan 1393. Ya. Kenapa ada sampai begitu? Ini mungkin tahap awal pembangunan. 1993 itu adalah tahap awal penyucian atau pemelaspas disebut di Bali. Karena tidak seperti sekarang orang bangun pura 6 bulan selesai, itu dia bertahap gitu. Ya. Prasada itu sesungguhnya adalah merupakan tiruan gunung, ya, tiruan gunung. Tumpangnya bisa saja tumpang 3, tumpang 5, tumpang 7, tumpang 9, dan tumpang 11. Ini disesuaikan dengan kemampuan daripada penyungsung di zaman itu, ya. Nah, prasada ini menunjukkan bahwa di sana tempat pemujaan Siwa, ya, karena dia berasal dari kata prasada, orang Bali menyebut candi, ya, atau candika yang artinya Siwa. Itu menegaskan bahwa di dalam Solo ini terdapat adanya prasada atau candi itu sebagai tempat pemujaan Siwa. Nah, lalu ada Meru Tumpang Limo, ya. Meru Tumpang Limo ini, ya, tiada lain adalah kalau kita bawa ke aksara, dalam hal ini adalah Pancaksara, ya, dialah sesungguhnya Sabata Ai, ya, Sang Bang Tang Ang Ing, kan 5 itu, ya, simbol daripada Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu dan Siwa. Kalau kita bandingkan dengan Buana Alit, itu simbol daripada Panca Mahabhuta, Pratiwi Apateja Bayu Akasa. Bangunan-bangunan suci yang dibuat oleh leluhur kita itu adalah semua syarat dengan simbolik, ya, simbol-simbol, ya. Nah, prasada itu jelas pemujaan kepada Siwa, lebih awal keberadaannya di Bali daripada Meru. Karena Meru itu baru diperkenalkan, ya, pada masa abad ke-15. Agama secara umum dimanapun dia Hindu itu di Bali menganut sistem Taya dan Ayu.
Artinya Taya dan Ayu ini adalah beliau Sang Hyang Akasa dan Sang Hyang Pratiwi. Ya, Sang Hyang Taya itu Sang Hyang Akasa, Sang Hyang Ayu ini adalah Sang Ibu Pertiwi. Nah, konsep Inu adalah perpaduan Purusa Perdana. Akasa itu Purusa, Sang Hyang Ayunya ini adalah berupa Perdana. Konsep Erwo Bineda. Ya, karena di dalam ajaran Samkhya Yoga ada disebutkan bahwa dua hal berbeda bertemu menghasilkan kehidupan baru. Nah, Purusa dengan Perdana bertemu dia. Nah, sama seperti manusia, ya. Dalam perkawinan kan dua hal yang berbeda itu bertemu sehingga menghasilkan kehidupan baru. Dalam hal ini adalah sumber energi bagi umat manusia. Kalau kita adalah sumber keturunan, nah sehingga ada istilah di manusia itu sperma dan sel telur. Kalau di tumbuh-tumbuhan ada putik dan benang sari. Ini kan dua hal berbeda yang bertemu. Sehingga konsep Taya Ayu itu adalah konsep Purusa Perdana, konsep bumi dan langit, ya, atau konsep daripada Sang Hyang Bapa kalawan Ibu. Nah, Bapanda Ibunda gitu kalau kita bawa ke Bono Alit. Nah, Sang Hyang Taya Sang Hyang Ayu ini dipersonifikasikan dalam bentuk puja. Beliau bergelar Sang Hyang Arda Nareswari Purusa Perdana. Makanya ada puja Om Namo Dewa Distainaya Padmasana Eka Pratistaya Arda Nareswara Ye Namo Namah Swara. Inilah konsep. Karena Inu itu menganut sistem Purusa Perdana. Tanpa itu tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Di Bali termasuk di Nusantara, termasuk daerah-daerah lain di dunia, manusia akan mengalami beberapa peradaban. Ada peradaban zaman batu, zaman besi, gitu ya. Nah, ini ditemukan adanya kapak batu, itu kan peradaban itu. Ditemukan adanya perunggu, seperti di Pejeng itu, ya. Nah, itu tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan di zaman itu, ya, yang juga digunakan sebagai simbol atau media pemusatan pikiran, ya. Nah, sehingga dengan demikian tinggalan-tinggalan itu, ya, belum tentu juga untuk sebagai media pemujaan atau arca, ya, tapi kebetulan ditemukan di sana. Sama seperti kita sekarang, ya, dagang tongkok kan banyak di Batu Bulan, kan modelnya seperti itu, kan belum tentu di tempat suci. Nanti kalau dia kuat berumur panjang bisa ditemukan di sana. Nah, hanya media-media itu orang-orang leluhur kita dulu, kalau ada sebuah arca lingga ditemukan, ya dikumpulkan di tempat suci, karena itu dianggap sebagai media pemujaan. Sehingga dengan demikian di pura dalam Solo itu memang kita temukan adanya zaman prasejarah dari batu, ya, karena dulu kan saya juga ikut meneliti di sana. Tahun berapa akhir daripada zaman batu itu? Tentu zaman batu itu adalah zaman prasejarah sebelum masuknya Resi Markandeya ke Bali sudah ada itu. Hanya bentuk yang dibangun oleh leluhur-leluhur orang Bali dulu itu adalah sangat sederhana, karena peralatan yang tidak memadai. Semua pura yang ada di Bali termasuk pura dalam Solo, ya, kenapa disebut Pura Kahyangan Jagat? Karena pura ini adalah untuk memuja kebesaran Tuhan dalam manifestasinya sebagai Siwa, ya, sebagai Siwa. Karena pura-pura di Bali itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Ada Pura Suwanu, ya, Suwanu adalah pura kawitan, orang Bali menyebut, ya, Panti Paibon Dadia, ya, pura keluarga. Dan itu ada Pura Suwogina seperti Subak dan Blanting. Ada pura teritorial, yaitu pura
di Puro Kayangan 3 itu puro teritorial itu. Sudah itu ada Puro Sadgayangan, ya. Sadgayangan itu yang pura-pura yang dibagi sesuai dengan dikwidik atau arah wilayah. Dan ada Pura Dangkayangan. Pura Dangkayangan itu pura yang pernah disinggahi oleh orang-orang suci di zaman dulu, ya. Dia melakukan dirayatra sehingga pura itu menjadi Dangkayangan. Sedangkan Pura Kayangan Jagat adalah pura yang boleh disembah, disingi oleh semua kelompok warna di Bali, tidak berdasarkan genealogis. Ya, siapapun boleh sembahyang di sana, ya, karena boleh disembah oleh semua kelompok, sehingga pura itu disebut Kayangan Jagat. Jagat itu artinya bumi, ya, seisi alam itu boleh sembahyang di sana. Pesan-pesan moral yang tersirat di sana untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan di masa kini dan masa mendatang itu adalah tentang kekusukan kita menuju beliau, ya, kekusukan kita. Sebab di sana ada disebutkan untuk mencapai sorga dan moksa, Anda harus berkarma yang baik. Artinya apa? Moksa itu bukan berarti hilang, ya. Sorga itu bukan berarti di alam lain. Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu arti sorga, ya. Moksa itu kebebasan, pikiran tidak ruwet, ya. Itu namanya orang moksa itu. Di sana disebutkan bahwa Anda harus melakukan penyucian diri, ya, sucikanlah diri di hadapan Siwa. Sehingga dengan demikian generasi muda itu bukan saja di Pura Dalam Solo, termasuk di tempat-tempat lain, tempat suci yang lainnya, wajib dikunjungi oleh generasi muda untuk melakukan persembahyangan, terutama yang beragama Hindu. Karena salah satu fungsi pura adalah sebagai tempat ritual. Saya berpesan kepada generasi muda bahwa di dalam ilmu metafisika ada ajaran agama, sains, dan seni. Seorang mahasiswa mesti harus belajar agama. Karena agama akan memberikan hidup menjadi terarah. Karena hanya agama yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Ya. Sudah itu pengetahuan atau sains. Karena dengan memiliki pengetahuan atau sains itu, sehingga hidup seseorang itu akan menjadi mudah, karena mudah memiliki pengetahuan. Nah, yang tiga adalah seni. Ya. Bagaimana seni kita mengemas sekarang, baik itu pekerjaan di rumah, cara belajar, ya. Misalnya menyapu aja ada seninya, gitu. Karena seni itu akan membuat hidup menjadi indah. Salah satu diantaranya adalah untuk bisa hidup kita menjadi terarah, dekatlah dengan agama.